Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pak Fajar yang dibokong oleh si Kevin, dia juga terkapar di jalan. Lalu di sini Menurani juga dia langsung memburu Pak Fajar dan membangunkan Pak Fajar dan dibawa ke pinggir untuk diobatin. Di sini juga Pak Fajar juga diobatin lukanya oleh Mbak Rani. Dia tidak sadar. Di sisi lain ada si Alia, si Helen Atul sama si Kevin, dia moto Mbak Rani dengan Pak Fajar yang lagi ngobatin Pak Fajar. Di sini juga si Lulus tunjuk si Alia satu juga sama si Kevin, dia tidak henti-hentinya mengganggu orang. Lalu terlihat Mbak Rani juga ngomong kepada Pak Fajar, mendingan sekarang kita ke rumah Tante Merin untuk mengambil kotak jam itu, kata Rani kepada Pak Fajar. Singkat cerita dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lagi di sisi lain di sini Amira sampailah ke makam kakaknya, dan di sini juga dia mengasihkan uang ke pegawai makam itu untuk memperbaiki makam yang rusak oleh mobil upur. Di sini juga Lula juga dia ngasihkan uang, dan pegawai makam juga dia ngomong kepada Lula, ya udah saya akan pergi membeli material dan mencari orang lagi, kata pegawai makam ini. Singkat cerita makam juga diperbaiki oleh pegawai makam dan dengan 2 orang. Lain lagi di sisi lain di kantor Prisa Dewa, di sini Pasha juga dia karena dia jenuh di kantor terus, dia juga mau mencari angin keluar. Lalu di sini Lucky sama Dewi juga akan mengikuti Pasha, tapi tiba-tiba Lucky menerima telepon dari kliennya. Pas sudah menerima telepon dari kliennya, Lucky sama Dewi juga dia berangkat pergi dari kantor Cahaya Nanda untuk menemui kliennya. Lain lagi di sisi lain di sini di sebuah kafe, si Kadal Buntung, si Brokol Kroni, dia yang lagi mencari lagi berduaan sama perempuan cantik, dan di sini juga dia juga pas dia lagi merayu-rayu dia juga menerima WA dari Silvia, kalau kamu tidak pulang saya akan buang semua baju-baju kamu, kata di WA di HP-nya si Brokol Kroni. Lalu di sini si Roni juga dia pas mau mengasihkan kartu nama, tiba-tiba kartu nama juga dijatuhkan karena ada namanya Roni. Di sini juga pas di bawah dia juga menghapus sama tip X, dihapus Roninya, tinggal dia namanya Buana karena dia kenalan sama perempuan ini dengan nama Buana. Lalu dia juga langsung pergi dari kafe itu. Lalu di sisi lain di sini Dewa yang lagi menggendong Junior, tiba-tiba dia menerima telepon dari si Parabuana. Lalu terlihat Dewa juga terjadi cekcok sama Parabuana karena Parabuana dia ngomong kepada Dewa dan mencaci maki Nana, kamu itu jangan kayak pembantu, jangan mau dilunjak oleh perempuan, kata Parabuana kepada Dewa. Lalu di sini juga karena Parabuana ngomong kayak gitu, di sini Dewa juga ngomong kepada Parabuana, saya tidak akan membela Nana kalau tidak mama menyalah-nyalahkan terus Nana, kata Dewa. Pas sudah teleponan sama Parabuana, datanglah si Kadal Buntung, si Brokol Kroni. Nah gitu Dewa, kamu itu harus ngurus Junior, kan itu anak kamu, kata si Brokol Kroni kepada Dewa. Pas lagi si Roni ngomong kayak gitu, dia tidak sadar bahwa Silvia ada di belakang. Lalu Silvia juga ngomong kepada si Brokol Kroni, kamu ngomong apa sih, kata Silvia. Terjadilah cekcok antara Silvia sama si Brokol Kroni. Kita sudah sepakat untuk mengurus Junior supaya memancing kita supaya cepat punya anak, kata Silvia kepada si Brokol Kroni. Si Brokol Kroni juga dia juga melawan kepada Silvia, dan di sini Silvia juga ngomong kepada si Brokol Kroni, kamu tega, kata Silvia sambil dia nguluyu meninggalkan si Brokol Kroni. Lalu Dewa juga dia langsung pergi ke kamarnya menemui Nana. Lalu di sini Nana yang ada di kamar, Dewa juga ngomong kepada Nana. Lalu di sini Nana juga ngomong kepada Dewa, Mas kita kontrol ke dokter kandungan, kita sudah lama tidak mengontrol kandungan saya, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga ngomong ke Nana, ya udah saya telepon dulu ke rumah sakit. Dewa juga menelepon ke rumah sakit, dan dari rumah sakit di sini ngomong kepada Dewa, maaf Pak Dewa, dokter yang mengurus Bu Nana sedang cuti, paling bisa besok, kata suster kepada Dewa. Lain lagi di sisi lain, Pak Fajar sama Mbak Rani sampailah ke rumahnya Tante Merin yang mencari kotak jam dan surat-suratnya.
Tiba-tiba di luar di sini Suketi yang pulang belanja dia juga sangat kaget karena ada yang mencurigakan di rumahnya Tante Merin. Dia juga langsung masuk. Dia juga sangat kaget ternyata itu adalah Pak Fajar. Singkat cerita di sini juga Suketi juga ngomong kepada Pak Fajar dan Pak Fajar juga ngomong kepada Suketi, saya lagi mencari kotak jamnya Mama karena Mama dituduh mencuri. Di sini juga sudah menceritakan semuanya kepada Suketi. Suketi juga dia ngomong kepada Pak Fajar, saya tahu nyimpennya di mana. Biasanya di sini, kata Suketi sambil mengambil kotak jam itu di lemari. Ini kan Pak Fajar, kata Suketi. Iya ini Suketi. Singkat cerita, Pak Fajar sama Rani juga langsung pergi ke kantor polisi. Lain lagi di sisi lain di sini ada di suatu tempat di sini ada perempuan yang akan dipalak oleh preman dan di situ datanglah Pasha. Pasha juga menunjuk sambil marah ke preman itu dan terjadilah di sini perkelahian antara Pasha sama preman itu. Lalu preman itu juga tidak mampu melawan Pasha. Pasha di sini menghajar preman itu sampai dia babak belur dan terlihat perempuan yang ditolong Pasha juga dia ngomong kepada Pasha supaya jangan sampai Pasha kena masalah, tapi Pasha malah mengusir perempuan itu. Di sini juga Pasha juga langsung dia juga menghajar terus preman itu yang sudah tidak berdaya dan gak lama kemudian datanglah Lucky sama Dewi. Lucky sama Dewi juga dia berusaha membawa Pasha dari tempat itu karena terus-terusan menghajar preman yang sudah tidak berdaya. Lalu di sisi lain singkat cerita Dewa juga dia nelpon Lucky, dia menanyakan Amira. Di sini juga Lucky juga dia menceritakan semuanya kepada Dewa. Lalu singkat cerita Dewa juga langsung dia pas ke tengah rumah dia juga melihat Suster Amira datang. Lalu Dewa juga memanggil Suster Amira. Lalu Amira juga dia menghampiri Dewa dan di sini Dewa juga memarahin Amira. Pas lagi dia memarahin Amira datanglah para buana. Di sini para buana juga dia ikut-ikutan marahin Suster Amira. Singkat cerita di sini juga Suster Amira juga dikasih kerendahan oleh Dewa, dia juga memaafkan Suster Amira. Lain lagi di sisi lain Pak Fajar juga sama Rani juga sampailah ke kantor polisi dan mengasihkan bukti itu kepada polisi. Lalu polisi juga dia mengasihkan jam itu dan kotak dan surat-suratnya kepada saksi. Di sini juga saksi itu melihatin jam dan diakurkan sama suratnya. Di sini saksi juga mengatakan bahwa memang benar ini adalah jamnya Tante Merlin, kata saksi ini. Lalu di sini polisi juga ngomong kepada Pak Fajar, kalau gitu Bu Merlin akan dibebaskan, kata polisi. Di sini juga Pak Fajar juga sangat senang dan dia juga membalik nuntut kepada perempuan yang telah menuduh Tante Merlin mencuri. Lalu gak lama kemudian Tante Merlin juga datang menghampiri Dewa sama Barani. Singkat cerita di sini juga Tante Merlin juga dibawa oleh Pak Fajar sama Barani pergi dari kantor polisi. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 8 Juni 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soledat, kalau Mimin tersalah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.